Saya memulai dengan sebuah cerita, saudara-saudara. Ini suatu cerita, suatu hari kejadiannya di sorga. Ya, dan malaikat memberikan instruksi karena dia sedang mengumpulkan para pria dan para wanita yang semasa hidupnya di dunia pernah menjadi suami-suami dan pernah menjadi istri-istri. Suami-suami dikumpulkan di sisi yang satu, istri-istri dikumpulkan di sisi yang lain. Kemudian malaikat ini memberikan aba-aba. Oke, kalian semua para pria yang pernah menjadi suami semasa hidupnya di dunia, ketika saya memberikan aba-aba dengan meniup peluit ini, maka saya tanya, bagi para suami yang semasa hidupnya takut pada istri, silakan maju ke depan. Siap ya? Ditiuplah peluit. Prit! Gitu kan. Kemudian semua laki-laki berbondong-bondong maju semua ke depan. Kecuali sisa satu pria. Tidak bergeming dan tidak maju. Semuanya noleh kepada pria yang tinggal satu ini. Luar biasa ya, hebat ya. Ternyata kita semua golongan suami-suami takut semua pada istri. Cuman tinggal itu pria aja, sama sekali tidak bergeming, tidak maju. Semua nyorakin, semua kasih tepuk tangan, hebat, hebat. Apa ya rahasianya kira-kira. Kemudian malaikatnya ini mendatangi, hei wahai manusia, luar biasa sekali engkau. Ternyata semasa hidupmu di dunia menjadi suami, kamu tidak takut sama istri ya. Luar biasa. Dan ditanya, kenapa kamu tetap berdiri di sini? Lalu pria itu menjawab, begini malaikat, waktu saya masih hidup di bumi, istri saya pernah berpesan, pokoknya papa kalau ada apa-apa, jangan pergi kemana-mana, tetap diam di tempat. Gitu katanya, makanya dia satu-satunya gak pindah ya. Ternyata dia takut juga sama istri. Oke, hari ini saya akan menyampaikan khotbah ya tentang heaven starts at home. Sorga itu dimulai dari rumah tangga Anda, dari keluarga Anda sendiri. Ya, mungkin Anda merasa relevan, relate dengan judul ini. Iya pastor, cocok nih, kok rasanya di rumah saya mulai ada hawa-hawa panas ya, kayak api neraka gitu. Cocok lah, saya lagi ingin mengalami kesejukan sorga di rumah ya, makanya dengarkan baik-baik. Nah, saya tanya dulu, siapa di sini sudah menikah? Bisa lambaikan tangan. Yang sudah menikah, ayolah ngaku lah yang sudah nikah ya. Oke, saya tanya, yang para suami, lambaikan tangannya, para suami, lambaikan dengan bangga ya. Oke, para istri. Oke, suami yang takut istri, dari mana? Oke. Yang mantan. Maksudnya bukan mantan suami, mantan pacar. Oke, yang calon suami, angkat tangan, calon suami. Loh, minimal dia masih single pria gitu, calon suami kan ya. Gak mau nikah apa ya, oke. Calon istri bisa lambaikan tangan? Ya oke, kita mau belajar sama-sama ini topiknya. Baik Anda yang sudah berkeluarga, ya pernah berkeluarga, Anda masih tinggal bersama keluarga, atau Anda yang bahkan masih single, yang nantinya Anda akan membangun sebuah rumah tangga. Ya, saya juga belajar untuk membangun rumah tangga saya, pernikahan saya itu dari masa saya single. Jadi setiap kali ketika di gereja dibahas topik tentang pernikahan, topik tentang jadi istri yang baik, suami yang baik itu kayak gimana. Saya tuh juga ikut mendengarkan dan itu menjadi sebuah fondasi ternyata di dalam kehidupan pernikahan saya. Sehingga saya gak perlu terlalu kaget-kaget gitu loh. Oh ternyata menikah tuh seperti ini ya. Awal-awal saya jadi suami, ya memang masih banyak hal yang perlu dipelajari. Tapi paling tidak ketika saya teringat, oh Pak Pendeta waktu itu khotbahnya tentang apa. Jadi seorang pria sejati itu gimana, memperlakukan istri itu kayak gimana. Itu memperlengkapi saya. Ya, jadi mari kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan sampai ayat yang 9 ya. Inilah suasana sorga yang kita harapkan tentu saja terjadi di dalam rumah tangga kita ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9 demikianlah firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Kan enak gitu ya kalau di dalam rumah kita semuanya seia, sekata, sepakat gitu ya. Seperasaan, enggak baperan tapi semuanya seperasaan. Enggak satu yang lain main perasaan yang asumsi-asumsian gitu. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat yang 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, ini adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus pada waktu itu kepada jemaat Kristen mula-mula. Mereka yang mulai bertobat mungkin dari keturunan Yahudi, yang kebanyakan para istrinya itu juga keturunan Yahudi, kemudian mereka menjadi pemeluk agama Kristen, mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuman sayangnya
Kebanyakan suaminya mereka itu belum mengenal Tuhan, alias masih menyembah berhala. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi keluarga Kristen, yang Kristen itu mungkin masih istrinya, sementara suaminya belum takut akan Tuhan. Dan kita akan pelajari bersama bagaimana kondisi seperti itu bisa disikapi sehingga tetap ada suasana sorga bisa hadir di dalam rumah tangga. Ya, oke, kita belajar sekarang bagaimana menghadirkan sorga di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, karena heaven start from home. Ya, kita memulai sorga itu dari rumah kita sendiri. Yang pertama, istri berusaha memenangkan hati suami. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua dulu. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataanmu istri, para suami ini bisa dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, tapi kelakuan yang kayak gimana? Ayat yang kedua, jika mereka atau para suami ini melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa para istri yang hidup di zaman ketika surat Petrus ini ditulis adalah mereka menikah dengan laki-laki yang belum kenal Tuhan, yang belum takut akan Tuhan, atau di sini dijelaskan bagi mereka yang tidak taat kepada firman. Ya gimana suaminya bisa taat pada firman, kenal Tuhan aja enggak, belum bertobat, enggak peduli soal gereja dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana kita menerapkannya di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ya? Tanpa penghakiman ya. Bersyukurlah Anda kalau suami istri Anda bisa datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Tetapi mungkin ada sebuah pergumulan juga yang dialami oleh para istri, sekali lagi tanpa penghakiman. Tapi suami saya ini loh Pak, gak terlalu taat sama firman, ke gereja ya ke gereja. Tetapi soal baca Alkitab, nah ini kadang-kadang suami saya suruh baca Alkitab, aduh sampai saya nih perlu doa syafaat dulu siang dan malam baru dia baca ayat firman Tuhan. Ya memang suami saya baca Alkitab, tapi cuma hari Minggu aja Pak. Itu pun kalau disuruh sama pendetanya, mari kita membaca ayat ini. Nah itu baru dibaca. Ya. Nah tetapi gini, para istri atau calon istri sekalian, ya, jangan Anda patah semangat. Kita masih bisa memenangkan pasangan Anda. Ya. Lihat lagi ayatnya nih, tadi dikatakan para istri dinasihati agar tidak menang sendiri. Perhatikan kata-kata ini. Mereka juga, para suami ini, ayat 1 ya, juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Katakan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Justru para suami, ya, entah yang belum kenal Tuhan kah, ya mungkin ada dari sebagian Anda yang merasa, ya pastor saya masih bergumul untuk membawa suami saya, keluarga saya, mereka yang belum kenal Tuhan atau belum taat sama firman untuk datang beribadah bersama-sama dengan saya. Ada loh yang seperti itu dan akhirnya pelan tapi pasti diubahkan oleh Tuhan karena melihat kelakuan istrinya. Ya, nah justru di sini dikatakan mereka tuh dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bukan oleh perkataan istrinya, bukan oleh omelan istrinya, bukan. Ya, karena istri tidak cari menang sendiri. Nah itu dia, catat baik-baik. Jangan sampai cari menangnya sendiri, aku yang benar kok, aku sudah cinta Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah datang ke gereja, aku sudah pelayanan, aku sudah ibadah dengan rajin. Benar aku yang menang. Makanya jangan cari menang sendiri, tetapi menangkanlah suamimu. Ya, oke, karena itu dengan kelakuan istri, kenapa perlu kelakuan? Karena kelakuan itu yang pasti dilihat. Action talks louder than words, betul ya? Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Para suami perlu dimenangkan hatinya, bukan dengan ancaman, bukan dengan perdebatan, tapi dengan kelakuan. Karena itu kejarlah kemenangan bersama dalam keluarga Anda. Bukan menang sendiri melalui persaingan, ya, perdebatan, bahkan pemaksaan. Ya, karena kita istilahnya beriman itu bukan persaingan.
Datang ke gereja, baca Alkitab, berdoa, bukan persaingan, bukan perdebatan, bukan pemaksaan. Tetapi itu kemenangan kita bersama-sama. Yang sepakat katakan amin. Ya, oke. Karena saya percaya deh, para istri, ya, pasti Anda merindukan suami Anda untuk rajin berdoa. Amin. Mendoakan keluarga, ya, rajin beribadah, rajin baca firman, rajin melayani Tuhan. Iya enggak? Kayaknya, itu benar pastor, itu tipe suami yang ideal kalau gitu. Nah, tetapi caranya supaya suami Anda bisa rajin melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin baca firman, gak bisa dengan cara diancam. Gak bisa dengan cara dimarah-marahin. Gak bisa dengan cara disindir-sindir juga di depan umum, gak bisa. Ya misalnya gini nih, ya mungkin seorang istri berkata pada suaminya, ayo pak, pergi ke gereja pak. Mama malu loh nek datang sendirian ke gereja, nanti aku dikira janda lagi. Kan gitu, ngancem sudah. Yang malu siapa tadi katanya? Mama malu loh kalau datang ke gereja sendirian, papa gak ikutan gitu kan. Demi menangnya siapa? Menangnya sendiri. Yang merasa malu, dia sendiri. Yang suaminya belum terjamah hatinya. Belum sadar ya, para suami tolong jangan disenggol istrinya. Tuh dengerin tuh, gue sebenarnya mau mancing ini hari Minggu ya. Kenapa lu ajak ke gereja? Kenapa gue dibangunin pagi-pagi? Jangan. Para suami, kalau Anda sudah datang di tempat ini, ya Anda sudah di tempat yang benar. Katakan amin. Kok agak berat aminnya? Katakan amin dengan keras. Nah gitu dong, semangat itu berarti para suami. Antara ada terpaksa yang gak tahu. Oke. Atau mungkin kalau para istri mungkin berharap suaminya rajin doa. Tetapi di rumah scrolling, nonton TV dan sebagainya. Ya, jadi para istri mungkin kadang-kadang gemes ya, lalu ngomong, ayolah pak, doa gitu loh, matikan TV-nya, ayo jangan main HP terus. Kapan berdoanya suami kok kayak gini? Gak bisa digituin, ya, gak bisa diancam-ancam kayak gitu. Apalagi di depan umum. Begitu ketemu sama teman-teman, pagi ketemu sama Pastor Anthony. Ini Pastor Anthony, ini kenalkan nih suami saya. Ini pak, tolong pak, marahin pak dia. Jarang berdoa, gak pernah baca firman Tuhan. Males ke CG, apalagi disuruh pelayanan. Mana mau dia. Para suami digituin, kira-kira gimana? Jatuhlah wibawanya, jeblek. Ya, habis gitu apakah dia akan rajin melayani? Apakah dia mau datang ke gereja, datang ke JG gitu? Tambah malu dia. Dia mungkin akan merasa bahwa di dahinya ada cap. Malas ke CG, malas ke gereja, malas baca firman. Halo para istri, perlakukan suami Anda dengan penuh hormat, dengan penuh cinta kasih. Jangan permalukan di depan umum. Menangkan hati suami lewat apa? Firman Tuhan tadi lewat apa? Kelakuan yang murni dan saleh. Kelakuan apa yang perlu ditunjukkan kepada suami, pastor kalau gitu? Bukan kelakuan yang sok-sok rohani gitu. Istri rajin berdoa ditunjukkan pada suami. Ya di rumah istrinya doa saat teduh. Ya Tuhan, jamalah suamiku Tuhan. Biar dia rajin ya Tuhan datang ke gereja ya Tuhan. Supaya dia matanya tidak jelalatan ketika memandang wanita lain ya Tuhan. Kira-kira suami itu ini doa tapi sambil nyindir gua gitu kan. Marah gak para suami gitu ya. Ya. Kelihatannya kelakuan istrinya rohani, ke gereja, terus hampir setiap hari ke gereja, pergi pelayanan dengan teman-teman. Ya, sementara rumahnya berantakan. Apakah kelakuan yang seperti itu? Bukan. Kelakuan istri yang ditunjukkan itu bukan seberapa rajinnya istri pelayanan ke gereja, doa. Ya itu memang penting sih, semuanya penting. Tetapi paling tidak di rumahnya, ya suami disediakan makanan gitu ya. Ya rumahnya dibersihkan, ya sapu, ngepel, nyuci, nyetrika dan sebagainya. Semuanya servis yang terbaik untuk suami. Saya percaya, hai para istri, ketika suamimu Anda rayu, ayo pak pergi ke gereja, oh ya langsung mau gitu ya. Ya. Karena itu hargailah para suami. Bicara yang lembut, kalau misalkan suaminya capek, habis pulang kerja, apa yang dilakukan oleh para istri biasanya? Sana mandi cepetan, bau. Ya jangan gitu dong, sini-sini pak, capek ya pak, mama pijitin ya. Nah gitu, pasti beda nanti balasannya. Ya, para istri belajarlah memasak, kalau Anda mungkin masih agak kurang-kurang pintar masak ya. Masaklah masakan yang digemari oleh suami. Kenyangkan perutnya dulu baru ajak bicara, pasti manjur ya. Yang merasa nasihat ini berguna coba bisa batuk-batuk kecil. Oh ya itu kan para suami itu penting. Ya kapan ya gue terakhir kali makan masakan istri ya. Ya hargailah suami sekali lagi, jangan dipermalukan di depan umum. Oke, jadi para istri,
Ketundukan diri Anda terhadap suami itu bukanlah ketaklukan atau Anda merasa kalah gitu ya. Namun itu adalah sikap hati yang saleh untuk memenangkan hati suami. Ya. Karena ada pepatah juga mengatakan mengalah itu bukan berarti kalah, bukan ya. Tetapi saya percaya di sini suami istri Anda semua sudah saling pengertian gitu ya. Anda semua saling mengenal satu sama lain. Ya, saya berdoa supaya apa yang disampaikan lewat firman Tuhan ini. Ya mana tahu ada istri-istri yang saat ini sedang bergumul. Iya pastor, saya kepingin sebetulnya kerohanian suami saya lebih daripada saya. Suami saya bisa membimbing kami sekeluarga di dalam doa. Jadi fungsi imam berfungsi di dalam rumah tangga kita. Yang memimpin ibadah, yang ngajakin ke gereja. Masa selama ini yang ngajak ke gereja biasanya siapa? Ya saya berharap sih yang ngajakin ke gereja setiap hari Minggu, ngajakin ke CG setiap tengah minggunya harusnya dimulai dari para suami ya. Kalau selama ini yang ngingetin, yang ngajakin, yang sampai ngomong terus itu mengingatkan para istri, ayo dimulai perannya diambil oleh para suami ya. Anda semua anak muda, cowok-cowok single yang belum menikah nanti, suatu saat kalau Anda menikah, saya nasihatkan ya. Jangan sampai Anda yang justru kerohaniannya melempem. Imanmu sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami yang harus lebih kuat daripada istri dan anak-anakmu. Engkaulah yang akan menjadi imam, menjadi pemimpin rohani di dalam rumah tanggamu. Oke, lanjut ayat berikutnya. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Agak panjang nih, 3 sampai 6. Ya, memang untuk istri nasihatnya memang lebih panjang. Ya, oke, siap ya ayat yang 3 ya. Demikian firman Tuhan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Kenapa? Karena harga emas itu lagi naik turun, gak pasti. Oh bukan ya. Ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Ini lagi ngomongin soal perhiasan yang harus dipakai oleh para wanita. Ayat yang kelima. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka, baca dengan keras apa? Tunduk kepada suaminya. Tunduk ya, bukan tanduk ya. Ya dilarang menanduk suami. Oke, ayat 6. Sama seperti dikasih contoh nih. Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Oke. Para wanita di sini, para istri mungkin ya. Apakah Anda di sini pakai perhiasan? Ya pakai lah ya, pakai rata-rata entah Anda pakai anting-anting lah, pakai kalung lah, pakai gelang lah dan sebagainya. Anda berdandan? Ya iyalah normal ya, wajar ya. Tetapi yang penting dandanilah terlebih dahulu manusia rohmu. Karena memang nasihat yang diberikan oleh Rasul Petrus ini kepada jemaat mula-mula wanita-wanita Kristen yang suaminya belum beribadah pada Tuhan waktu itu. Memang tren pada zaman itu adalah mereka suka berdandan. Dandannya menor-menor gitu. Sampai rambutnya dikepang-kepang dan sebagainya. Dan pakai perhiasan yang rada lebay, kinclong, glowing dan sebagainya. Kelihatan ini loh. Ya, menampilkan kesempurnaan seolah-olah begitu. Menampilkan kemewahan. Tetapi Petrus menasihatkan, yang penting itu bukan perhiasan luarnya. Perhiasan dari dalamnya itu loh. Ya, sikap hatimu yang lemah lembut keluar dari roh yang mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Karena secantik-cantiknya para istri ya, maaf nih. Para suami bisa muak kalau mulutnya tuh terlalu cerewet. Para suami setuju katakan amin. Aminnya pelan aja kalau Anda takut istri. Ya, nanti Anda malah, Papa tetap diam di sini apapun yang terjadi. Gak pulang dari gereja Anda repot kan. Ya. Yang lebih penting itu adalah perhiasan secara rohani. Dandani manusia rohmu. Karena itu prioritaskan untuk membangun manusia roh dibandingkan penampilan fisik. Karena memang ada orang yang tampilannya keren, kinclong, glowing, tapi judes. Ya gak bisa kayak gitu, kasar bawaannya. Ya, kemudian bawaannya juga agak uraan, kampungan kayak gitu kan.
mau sebagus-bagusnya dipoles seperti Miss Universe, tetapi kalau kelakuannya tuh kampungan, ya suami juga mana tahan gitu kan. Ya, karena itu dandanilah manusia rohmu terlebih dahulu. Ya, dan juga para istri sekalian, pegang prinsip ini baik-baik terhadap suami tentu saja ya. Jangan sampai kalau ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Melayang, ditendang apa segala macam, kasar banget ya. Ada tak ada uang suami Anda harap benar ya. Dielus-elus dulu tangannya suami. Pak, aku sayang kamu loh Pak. Ayo mulai sekarang, ayo gak apa-apa dipraktikkan. Pak gak apa-apa Pak, sekalipun harga Pertamax naik Pak, aku tetap bersamamu Pak, bisa ya Pak ya. Sekalipun bulan ini belum sempat liburan kita ya Pak, gak apa-apa Pak ya. Oke, karena memang kita tuh jodoh kan satu sama lain. Misalkan ngomong nih antara suami dan istri, ya liburan gak kemana-mana. Enggak bisa kemana-mana ya karena harga-harga pada naik dan sebagainya. Loh kok bisa begitu? Ya kan soalnya itu menandakan bahwa kita jodoh. Ada pepatah mengatakan jodoh memang tidak ke mana-mana. Ya jadi gak usah kemana-mana liburannya. Wah musim liburan kok ngomong gini Pastor Robert, sensitif buat hati kita. Ya oke lanjutlah poin kedua lah gitu ya. Bagaimana menghadirkan sorga di dalam keluarga. Tadi yang pertama adalah ya istri belajar untuk apa? Belajar untuk memenangkan hati suami. Sekarang yang kedua, suami sekarang. Poinnya buat suami. Suami siap, ya. Calon suami juga siap ya. Suami berusaha menghargai istri. Oke, para suami menghargai istri. Berapa harga istrimu? Oh bukan itu maksudnya, menghormati, menghargai, memperlakukan dengan baik gitu ya supaya gak ngantuk. Oke lanjut ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Nasihat buat istri memang panjang ya, sabar. Tetapi nasihat untuk suami ayatnya cuma 1, tapi dalam. Yuk baca sama-sama, yuk 1 ayat terakhir, 1, 2, 3. Demikian juga kamu suami-suami, dengan keras, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Ya. Para suami, apakah Anda sudah memperlakukan istri Anda dengan baik ya? Jangan kita mau enaknya aja. Ya, tadi kan di poin pertama adalah istri belajar untuk memperlakukan suami dengan baik, memenangkan hati suami. Suami-suami sudah merasa, aku rajanya, aku bosnya di rumah, aku kepala keluarga. Tetapi ini harus seimbang. Suami, Anda harus belajar menghargai istri. Ya. Kalau hidupmu ingin bahagia, rumah tanggamu ingin berhasil, wahai para suami, ya, perlakukan istrimu sebagaimana dia perlu diperlakukan. Begini, ada suatu quote yang bunyinya seperti ini, coba renungkan baik-baik ya. Bila engkau hendak diperlakukan sebagai seorang raja, maka para suami perlakukanlah istrimu sebagai seorang ratu. Oke, renungkan baik-baik. Calon-calon suami juga ya. Selama ini Anda diperlakukan sebagai apa para suami? Ya. Kalau mungkin Anda diperlakukan sebagai jongos, mohon maaf ya. Mungkin jangan-jangan selama ini Anda juga telah memperlakukan istri Anda sebagai budak. Jangan-jangan. Anda memperlakukan istri Anda sebagai layaknya pembantu. Disuruh-suruh dan sebagainya. Ya tidak heran nanti perilaku dan kelakuan itu akan berbalik juga terhadap Anda. Kalau Anda kepingin menghadirkan suasana sorga di dalam rumahmu, ayo ya. Gimana caranya memperlakukan istri Anda sebagai ratu? Bisa enggak? Wah ini jadi kerja kerasnya ini. Ini menjadi PR-nya ini di rumah ya. Coba para suami belajar berubah ya. Saya pun juga belajar berubah. Karena kadang-kadang kita kan spontan, apalagi kan suami nih, kepala rumah tangga. Yang paling gampang kita lakukan di dalam rumah tangga, apalagi sebagai kepala adalah nyuruh. Ya kan, ambilkan aku minum. Buatin aku makanan ini. Cuciin bajuku gitu kan. Ya, setrikakan bajuku. Bereskan semua urusan bersih-bersih rumah dan sebagainya. Kan asal nyuruh gitu kan gampang kan, enak kan. Ya, main perintah. Dengan demikian, suami Anda memperlakukan istri sebagai
Nggak ada bedanya dengan pembantu, bukan? Ya. Tetapi kalau Anda memperlakukan istri Anda sebagai seorang ratu, yang namanya ratu pasti akan berbalik. Dia akan memperlakukan suaminya bagaikan raja, itu kuncinya ya. Mau jadi raja dan ratu di dalam rumah tangga Anda harus tahu perannya baik-baik ya. Mungkin ini agak sulit ya, karena biasanya para istri diperlakukan, ya saya nggak tahu Anda diperlakukan sebagai apa ya. Naikkanlah doa syafaat Anda supaya Tuhan mendengar. Oke, baca lagi ayatnya tadi, baca lagi ya. Tadi ayat yang ke-7 masih ya. Suami, hormatilah istrimu sebagai sesama ahli waris kehidupan. Ya, hormatilah. Yang ini kadang-kadang yang tugas agak berat yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kenapa? Karena sudah menjadi bawaannya suami, bawaan pria, kodratnya pria, di mana-mana kebutuhan pria itu adalah dihormati, disegani, tanda kutip ditakuti, ya pokoknya disanjung, dipuji sama orang lain. Karena itu ketika pria bekerja, entah itu di rumahnya, di kantornya, di mana, dia tuh mengharapkan penghargaan atau pujian, dihormatin, disegani. Oh iya pak, bagus pak, ya selamat pagi pak. Selamat siang pak, gitu ya. Bapak perlu apa? Dan dia berharap kata-kata seperti itu juga ada di rumahnya. Karena itu bagi pria kebutuhan terbesarnya adalah dia yang dihormati. Makanya ketika ada perintah suami hormatilah istrimu sebagai sesama ahli waris kehidupan. Mungkin Anda perlu belajar banyak nih suami. Sudahkah Anda benar-benar menghormati istri Anda? Ya, karena gini, suatu kali ada seorang suami yang pulang dalam kondisi kecapean dari kerjaan, orderan sepi, target tidak tercapai, ya, dimarahin bos lagi, Pertamax harganya naik ya. Dan di rumah ketika dia pulang mendapati istrinya, enak ya, istriku lagi santai duduk nonton TV sama anaknya, si suami ini kesel dan diam batin. Enak banget ya jadi istri, cuma di rumah, masak, nonton TV, main sama anak. Aduh, sebel dia. Hanya malam sebelum tidur, bapak ini kemudian berdoa. Ya Tuhan, ini gak adil. Saya udah capek kerja. Ya, banyak masalah di kerjaan, di kantor dan sebagainya, dimarahin bos lagi. Tuhan tolong, mohon satu permintaan saya dikabulkan. Tukar peran kami 1 hari saja ya Tuhan. Biar dia rasakan rasanya jadi suami dan aku juga kepingin santai, istirahat sejenak. Aku mau jadi istri. Biar saya bisa santai, istri saya tahu gimana capeknya kerja. Amin. Tidurlah dia. Dan puji Tuhan, besok paginya ketika bapak ini bangun, Tuhan sudah mengabulkan doanya. Dan jadilah dia, ternyata aku di tubuh istri. Ya, kemudian dia lihat di sampingnya, ternyata istriku sudah jadi pakai badannya dia sebagai suami. Awalnya dia senang, oke aku jadi istri bisa santai di rumah. Tetapi secara naluri tiba-tiba dia secara otomatis dia melakukan, dia harus masak. Dia potong-potong sayur, potong-potong daging, dia masak untuk suami, untuk anaknya, nyiapin makan pagi dan juga bekal untuk sekolah anak. Kemudian dia bangunin suaminya, bangun, yang sudah bertukar peran sama dia. Dan dia buatin kopi buat suaminya, dia juga nyetrikain baju untuk suaminya. Dan kemudian dia nyiapin anaknya untuk berangkat sekolah. Dia pikir ketika suaminya sudah berangkat pergi ke kantor, dia pikir, puji Tuhan, sudah bisa santai sekarang. Tetapi dia tiba-tiba otomatis dia harus ingat, aku harus pergi ke pasar. Dia belanja sayur, beli daging, beli ikan, beli telur dan sebagainya. Dan dia harus terlibat tawar-menawar harga 1.000 perak pun itu berharga rupanya. Dia mesti dengerin obrolan emak-emak yang ada di pasar ya. Dan dia kemudian harus panggil angkot untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah dia pikir bisa santai. Tetapi otomatis dia harus susun barang belanjaannya, taruh di dapur, taruh di kulkas dan sebagainya. Kemudian dia harus masak-masak lagi, nyiapin untuk makan siang. Dia pikir setelah selesai masak makan siang, waktunya santai. Apakah sudah santai? Oh enggak, dia teringat, aku harus cuci baju. Dia cuci baju kotor, ya kemudian dia jemur, dia keringkan, dan dia tunggu, jamnya anak pulang sekolah. Dia buru-buru pergi untuk jemput anaknya ke sekolah, dia pulangin anaknya ke rumah. Sudah? Enggak selesai juga, dia harus nyiapin makan
malam ya. Sebelumnya dia ingat, aduh rumah masih kotor, berantakan semua, nyapu, ngepel dan sebagainya. Akhirnya dia pikirnya, aduh kapan ya waktuku untuk mandi? Ya, akhirnya dia nyiapin makan malam, mandi sebentar, habis itu dia sambil nunggu suaminya, dia nonton TV. Sambil sama anaknya, anak temenin mama nak untuk nonton TV, dan suaminya pulang. Enak ya kamu santai di sini, kaget dia. Kemudian malam harinya dia mesti harus melakukan tugas negara lagi terhadap suaminya. Hanya setelah selesai semua itu kecapean dia. Dan dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku menyesal Tuhan. Ternyata doaku salah untuk aku bertukar peran. Karena itu Tuhan besok tolong kembalikan dalam posisi semula. Aku jadi suami lagi dan biarkan dia menjadi istri lagi. Haleluya, amin. Tidurlah dia. Ketika bangun pagi, dia merasa segar. Tapi dia kaget, loh kok aku tetap jadi istri? Dia doa lagi sama Tuhan, Tuhan kenapa kok belum bertukar peran? Kan aku cuma minta 1 hari aja. Kemudian dia terdengar suara Tuhan. Anakku harap kau bersabar 9 bulan lagi karena engkau sedang hamil. Oke para suami, ya, Anda masih tegakah terhadap istri? Coba pandang istrimu sekarang. Ya, mungkin kau melihat bahwa engkau yang paling capek. Engkau yang paling berkorban, engkau yang paling menguras tenaga. Tetapi ternyata di rumah tanggamu kenapa masih bisa baik-baik saja sampai hari ini gedungnya tidak runtuh? Itu karena fondasinya yang kuat. Oh, bukan. Ya, karena istri Anda yang sudah menjaganya dengan baik. Katakan amin. Ya, karena itu moral of the story, para suami hormatilah istrimu. Kenapa perlu dihormati? Karena itu pengaruhnya kepada kehidupan doa juga. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan. Ya, di kalimat terakhirnya dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Doa suami tidak akan terhalang bila bisa pengertian dan menghargai istrinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik Anda yang sudah menikah, ya, maupun Anda yang akan menikah, para mertua sekalian kalau bila perlu ajari anakmu dan menantumu juga, ya. Agar sorga hadir di dalam rumah tanggamu, dalam rumah tangga anakmu, rumah tanggamu kelak. Maka istri, mari belajarlah untuk memenangkan hati suamimu dengan karakter yang saleh. Dan juga suami harus belajar menghargai, menghormati istrinya lebih lagi dengan penuh pengertian. Amin.